different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Perkembangan Pancasila dalam konteks Pancasila dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila. Yang kedua itu ada nilai Pancasila yang tercermin peristiwa reformasi. Yang ketiga itu ada refleksi pribadi dari peristiwa reformasi. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila mulai diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena kondisi negara masih baru, merdeka, penerapannya belum berjalan sempurna. Pemerintah lebih fokus menjaga kemerdekaan dan menghadapi penjajahan kembali dari Belanda. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 sampai dengan 1950. Ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, Pancasila tetap digunakan, tetapi hanya sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia. Bagian dari RIS, setelah itu Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950 dan Pancasila kembali menjadi dasar negara seluruh Indonesia. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang 1945. Pancasila yang ditegaskan sebagai dasar negara, tetapi pada masa ini penerapannya cenderung disesuaikan dengan ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila sering disalahartikan dan digunakan untuk kepentingan politik tertentu. 4. Masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila kembali ditekankan sebagai pedoman hidup bangsa. Pemerintah mengadakan program P4, pendoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Namun, di akhir masa Orde Baru, penerapan Pancasila sering bersifat paksaan dan formalitas, bukan dari kesadaran masyarakat. 5. Masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah kejatuhan Orde Baru, masa reformasi menekankan kembali pentingnya memahami Pancasila secara murni dan bebas dari kepentingan politik. Pancasila kembali dipelajari dan diterapkan sebagai panduan moral dan dasar dalam menghadapi tantangan zaman seperti intoleransi, korupsi, dan disrupsi digital. Pemerintahan bahkan membentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk memperkuat pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dari masa ke masa, Pancasila selalu menjadi dasar dan arahan bangsa Indonesia, walaupun penerapannya berbeda-beda sesuai zaman. Nilai-nilainya tetap relevan sebagai pedoman untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia. Setelah menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila adalah masa reformasi tahun 1998. Pada masa itu, rakyat Indonesia menuntut perubahan besar setelah merasakan ketidakadilan dan pembatasan kebebasan selama masa Orde Baru.
Gerakan reformasi melahirkan perubahan penting seperti penegakan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemberantasan korupsi. Dalam masa ini, Pancasila kembali dijadikan pedoman untuk memperkuat kehidupan berbangsa yang lebih adil dan terbuka. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa reformasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya semangat demokrasi di mana suara rakyat kembali dihargai. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan agar kesejahteraan dirasakan secara merata dan tidak hanya untuk kalangan tertentu. Refleksi pribadi. Dari peristiwa reformasi, saya belajar bahwa keberanian rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sangat penting untuk dijaga oleh generasi muda sekarang. Di era digital ini, generasi muda harus tetap kritis, jujur, dan menjunjung persatuan. Tidak mudah terpecah karena perbedaan pendapat atau informasi yang menyesatkan. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjadi warga negara yang beretika, cinta tanah air, dan siap membangun Indonesia yang lebih baik.